Baik, selamat pagi semua. Jadi kita kuliah pada pagi hari ini kita masih membahas petrofisika batuan reservoir. Dalam hal ini adalah yang kita bahas adalah kejenuhan air. Jadi kalau kita lihat awalnya batuan reservoir itu dia punya porositas. Nah, porositas ini terisi awalnya itu terisi oleh air. Nah, ketika terisi oleh air, artinya batuan reservoir ini dijenuhi air. Ketika ini dijenuhi air, makanya kita sebut sebagai saturation water. Jadi kejenuhan air. Kalau ini isinya semua air, itu artinya batuan reservoir itu SW-nya 100%. Jadi kejenuhan airnya adalah 100%. Nah, dalam perjalanannya si minyak atau gas ketika dia sudah expel gitu ya, migrasi primer, akhirnya dia akan memigrasi melewati batuan reservoir. Nah, ketika minyak masuk ke batuan reservoir, ada beberapa prosentase minyak itu tergantikan oleh air. Jadi minyak yang tadinya di sini diinvasi oleh minyak, gitu ya, air di sini diinvasi oleh minyak, sehingga ada air yang diganti oleh minyak. Nah, ini dalam perjalanannya ini ya, misalnya ini batuan reservoir gitu, terus ini kemudian minyaknya bermigrasi sekunder, dia akan masuk ke, nah sebelum ini jadi menunjukkan prosentase pori, ya prosentase pori yang ditempati oleh air yang tadi. Dalam hal ini adalah prosentase volume pori. Nah, dalam perjalanannya minyak ketika melewati reservoir menggantikan air yang di sini. Jadi ketika ini jalan, nah yang tadinya ini terisi oleh air diganti oleh minyak. Artinya apa? Ketika sudah seperti ini, batuan reservoir itu saturation waternya berarti kurang dari 100%. Yang awalnya di sini 100% karena sudah ada digantikan oleh minyak, sehingga di sini saturation waternya tidak 100% lagi, kurang dari 100%. Nah, demikian juga saturation oil, SO itu, SO ya, sebentar. Sehingga ketika minyak atau gas menginvasi dari batuan reservoir tadi, ada minyak atau ada air yang terpindahkan dan diganti oleh minyak. Sehingga di sini nggak bisa. Sehingga ketika ini digantikan oleh minyak, gini, ada saturation oil, SO itu saturation oil, jadi batuan reservoir yang dijenuhi oleh minyak. Artinya juga saturation oilnya kurang dari 100%. Nah, air yang ada di batuan reservoir dan minyak yang ada di reservoir, kalau kita jumlahkan, SW ditambah S0, jadi saturation waternya ditambah dengan saturation oil, itu harus 100%. Kalau misalnya saturation airnya di sini 90%, berarti 10%-nya oil. Jadi jumlahnya itu harus 100%. Nah, kalau 100% itu kalau dinotasikan dia 100. Artinya S0 ditambah SO itu adalah 1. Artinya ini 100 per 100, jadi 1. Ya. Nah, demikian juga kalau misalnya nanti isi ini minyak. Kalau ada gas lagi yang mengisi, berarti nanti ada SW ditambah S0 ditambah SG itu 100%. Jadi kalau di slide ini agak susah ya nulisnya. Jadi kalau nanti ada di reservoir ini isinya ada minyak, ada air, ada gas, berarti nanti di sini, nah, oke, mungkin bisa nih sekarang. Ya, maaf ini agak. Jadi kalau di sini nanti kalau ini isinya SW dan SO, tapi kalau misalnya ini terus di sini
juga terisi oleh ini oil, ini gas, terus yang biru ini misalnya water, itu. Nah, di sini artinya SW, kalau yang ini ya, di sini SW ditambah S0 ditambah SG itu harusnya sama dengan 100%. Ya, 100%. Tetapi kalau reservoirnya hanya isinya minyak dan air, ya berarti SW ditambah SO atau saturation oil harus 100%. Kalau di sini, karena di sini adalah water, ya berarti SO SW-nya adalah 100%. Ya, itu yang penting, karena ini nanti air juga akan memengaruhi cut off-nya. Cut off dari ketika kita memproduksi dari reservoir tersebut. Ternyata kalau sudah SW-nya sudah tinggi, berarti yang disedot hanya air, bukan minyak atau gas kembali. Nah, tetapi ada juga ketika ini sudah diinvasi oleh air, ini ada namanya saturation water critical. Nah, saturation water critical itu ini yang bisa kita produksi. Artinya kalau SW-nya dia 30%, itu berarti kalau dia oil, berarti SO-nya dia 70%. Nah, ini yang masih bisa diproduksi. Tetapi kalau SW kritikalnya ini misalnya lebih dari 30%, nah, oilnya kan jadi misalnya hanya kalau ini taruhlah 40% gitu ya, ini jadi 60%. Ketika ini diproduksi terus gitu ya, artinya kan minyak tersedot, terambil. Nah, ketika minyak terambil, ya akhirnya di sini hanya isinya air. Nah, ini waktu ditemukan paling tidak SW-nya itu sekitar 40%. Batasnya SW adalah 60%. Artinya kalau dia SW-nya lebih dari 60%, ini yang kita sebut sebagai cut off. Paling tidak di dalam reservoir itu kejenuhan airnya itu kurang dari 60%. Nah, nanti kalau misalnya ternyata SW-nya sama dengan 70%, itu 70%, ini artinya kan SO-nya hanya 30%. Ini sudah tidak tidak ekonomis lagi untuk diambil minyaknya. Nah, itu makanya kadang kenapa juga di dalam perhitungan cadangan, ketika misalnya 100 juta barel itu tidak bisa terambil semua, karena salah satu faktornya ya ini. Kalau yang kemarin salah satu faktornya ada porositas yang isolated atau tidak saling berhubungan. Yang kedua, kejenuhan airnya. Kalau kejenuhannya sudah tinggi, sudah lebih dari 70%, artinya sudah tidak bisa diproduksi. Ya ditinggal saja minyaknya, ya percuma, karena yang kita sedot nanti yang keluar adalah air. Ini ya, ini yang kita sebut sebagai cut off-nya atau batasannya batuan reservoir itu bisa diproduksi. Demikian juga kalau misalnya ini gas gitu ya, isinya gas. Jadi kalau kita gas ya ini critical water-nya. Jadi kalau lebih dari ini gasnya tidak bisa diproduksi. Makanya di sini disebut sebagai hidrokarbon. Karena hidrokarbon itu bisa minyak, bisa gas, atau bisa dua-duanya. Nah, ya tergantung tadi kalau misalnya di dalam reservoir isinya 3, ada air, ada minyak, ada gas, ya harus tadi di sini SW ditambah S0 ditambah SG ini harus 100%. Gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini SO-nya ini adalah misalnya 70%, terus ini 10%, ya, ini SG-nya 10%, berarti SB-nya itu ini 20%. Karena ini harus 100%. Nah, ini masih bisa diproduksi. Ketika minyaknya disedot, ininya berkurang, SO-nya berkurang, SW-nya naik.
Ya, jadi ketika ini reservoir dijenuhi oleh minyak, terus kemudian kita produksi, minyaknya disedot, airnya air yang bertambah. Nah, SW critical tadi itu tergantung pada wettability, kebasahan. Ini ada namanya adhesion atau gaya adhesi, daya tarik menarik di dalam minyak maupun di dalam butirannya. Kemudian ada porositas tadi, ya ada porositas, bisa porositas yang apa namanya saling berhubungan maupun yang tidak saling berhubungan. Kemudian oil wet rock, gitu ya, artinya oil wet rock ini nanti kalau misalnya ini ada butiran, terus kemudian ini nempel, minyaknya nempel di butiran gitu. Nah, kalau ini porositasnya tidak saling berhubungan, agak susah keluarnya minyak ini. Ya. Membasahi dari butiran, nempel di butirannya. Nempel di butiran yang susah untuk disedot atau diambil. Kemudian untuk water wet rock. Jadi butirannya kalau ini tadi butirannya ditempeli oleh minyak, kalau yang ini butiran, ini ditempeli oleh water, ya ditempeli oleh water. Jadi SW critical yang tadi 60% tadi itu tergantung ini salah satunya. Nah kalau misalnya seperti ini SW atau critical S0, artinya kalau ini kalau dari rumus ini artinya kan sebenarnya SW ditambah S0 itu sama dengan 1. Ya, atau kalau kita kalau secara matematika biasa S0 itu artinya 1 dikurangi SWC. Ini 1 ini dari mana? Ya tadi 100%. Ya. Artinya kan SW ditambah S0 dia harus 100%. Nah, 100 per 100 dia 1. Tergantung jumlahnya. Kalau di sini SW-nya misalnya SW-nya ini adalah 40%, nah ini dirubah dulu jadi pecahan. Jadi S0 1 dikurangi 0,4. Jadi SO-nya itu adalah 0,6 atau 60%. Nah, ini contoh ya, ini artinya ini batuan reservoir ini dijenuhi oleh air dan dijenuhi oleh minyak yang ini. Yang ini SO ditambah SW. Ini harusnya 100%. Ketika ini diproduksi gitu ya. Ini minyak ini kan kesedot ke sana, kesedot ya. Minyak-minyak ini tersedot. Artinya SO-nya jadi berkurang. SW-nya yang akan naik. Nah, kalau nanti sudah lewat dari cut off-nya, ya tidak bisa diproduksi. Jadi ketika ini diproduksi, ternyata yang keluar ini adalah misalnya waternya sudah 70% gitu. Nah, sumur ini akan dihentikan. Artinya minyaknya sudah tidak ekonomis lagi karena yang disedot banyak yang keluar adalah airnya. Nah, kalau kita lihat ini nggak kelihatan ya. Ya, jadi kalau gini, kalau tadi yang ini, nah ini kalau ini banyak, ini kan ini oil yang keluar. Tapi begitu disedot lama-lama, akhirnya akan keluar sama air dan minyak gitu. SW-nya bisa lebih dari SW critical, SO-nya kurang dari SWC. Ya, SW critical tadi yang ini kan 60% ya, 60%. Nah, kalau yang ini, nah ini SW-nya, SWC-nya sudah lebih dari 60%. Nah, ini yang diproduksi, akhirnya ini air yang banyak keluar nantinya. Nah, SO ini dalam keadaan residual, itu biasanya SO residualnya itu sekitar 10%. Nah, ini kalau yang ekonomis tadi ini 50-60%.
Artinya ini juga tergantung dari SVC-nya tadi, gitu ya. Pada saat eksploitasi berhenti, hidrokarbonnya masih ada, tetapi tidak ekonomis tadi. Karena apa? SVC-nya itu sudah lebih dari 60%. Artinya masih ada minyak di sini. Gitu. Masih ada. Mungkin sekitar 30%. Artinya kalau misalnya di sini jumlah oilnya itu ada 100 juta barel, gitu ya. Juta barel. Ini yang bisa terambil itu hanya sekitar 70 persennya atau sekitar 70 juta barel. Nah, 30 juta barelnya masih tertinggal karena kalau ini diproduksi nanti airnya yang akan jadi banyak. Nah, bagaimana mengambil minyak yang 30 juta barel tadi? Ya, ada istilahnya ada enhanced oil recovery. Jadi minyaknya dengan uap diencerkan agar bisa naik atau bisa terambil. Karena 30 misalnya yang 30 juta barel ini itu tertinggal di pori-pori yang isolated satu atau nempel di butirannya tadi. Jadi ada yang nempel ini kalau minyak itu tadi yang nempel di butiran ini. Nah, karena viskositasnya tinggi gitu ya, kental, akhirnya kan minyak itu nempel di butiran. Ketika minyak nempel di butiran, itu nempel di butiran ini, kalau dia kental itu susah untuk disedot. Yang ini susah untuk ini susah disedot karena dia kental nempel di butiran. Nah, bagaimana ini biar bisa terambil? Ya minyak ini diencerkan. Ya, diencerkan. Diencerkan itu bisa dengan menggunakan uap. Jadi sumurnya tadi diinjeksi uap sehingga ketika diinjeksi uap panas gitu, minyaknya viskositasnya jadi rendah. Viskositas rendah encer sehingga dia tidak menempel di butiran, nanti bisa sedot kembali. Nah, di dalam produksi itu ada produksi 1 dan produksi 2. Artinya begini, ketika ini kita produksi, ini biasanya produksi pertama atau kita sebut sebagai primer. Nah, primer itu ketika ini ditajak oleh sumur atau dikasih dibor terus kemudian kena reservoir, di sini dia punya tekanan, punya P. Nah, P-nya ini tinggi. Ini P-nya tinggi. Nah, ketika ini dicoblos gitu ya, dicoblos oleh sumur karena P-nya akhirnya akan membentuk kesetimbangan gitu. Nah, ini akan flowing dengan sendirinya. Ini flowing alami atau mengalir secara alami karena dia di sini punya tekanan. Nah, tekanan ini lama-lama menurun. P itu lama-lama menurun. Nah, ketika menurun akhirnya kan tidak bisa naik minyaknya. Ya, tidak bisa naik minyaknya atau juga minyaknya kental. Jadi dia tidak bisa mengalir ke atas dengan sendirinya. Nah, untuk itu perlu dilakukan produksi yang kedua dengan injeksi air, gitu ya. Dengan injeksi air itu ketika ini disemprot oleh air, misalnya yang ini disemprot oleh air, ini akhirnya terlepas. Minyak yang ini terlepas, yang hijau ini yang nempel di butiran terlepas sehingga dia akan bisa naik. Ya sama seperti kalau kalian nyuci motor gitu ya. Nyuci motor di misalnya di spakbor atau di roda itu kan ada kotoran atau lempung yang menempel gitu ya, lempung yang menempel. Kalian semprot dengan tekanan rendah itu kan kotoran tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas ya harus dengan tekanan yang tinggi semprotan airnya sehingga
kotoran itu bisa lepas. Nah, minyak juga gitu, ketika nempel di butiran, karena dia viskositasnya tinggi, kental, nah perlu tenaga untuk melepaskan ini. Salah satunya dengan injeksi air atau injeksi uap. Dalam hal ini adalah uap panas gitu ya, gas atau ini uap panas. Gunanya untuk mengencerkan si minyak tadi. Nah, ketika minyaknya jadi encer, gitu ya. Nah, tekanan tadi, adesi, tekanan atau gaya ikat minyak di butiran ini jadi rendah, sehingga dia bisa lepas. Nah, itu sudah masuk produksi yang kedua. Kalau reservoir pertama kali dibuat sumur, dia akan mengalir dengan sendirinya ke atas, karena ya tadi ada tekanan tadi. Ya. Nah, ini ada contoh soal gitu. Misalnya nanti kalau misalnya ada contoh perhitungan, misalnya ini volume pori batuan terisi minyak misalnya 400 cm3. Terus volume pori terisi adalah 75 meter kubik. Terus kemudian volume total pori ini adalah 500 cm3. Nah, dalam hal ini perhatikan di sini isinya di reservoir itu ada minyak, ada gas. Nah, yang dicari adalah saturationnya, kejenuhannya. Kejenuhannya, jadi yang ditanyakan nanti SO-nya berapa, kemudian SG-nya berapa, nah SW-nya berapa. Nah, tinggal kita bandingkan. Sekarang kita bandingkan. Ini volume total pori, karena tadi SW kalau kita di pertama, ini ya, menunjukkan persentase pori yang ditempati oleh air atau persentase pori yang ditempati oleh minyak. Ya, dalam hal ini adalah persentase volume pori. Nah, persentase volume pori. Kalau yang di sini, yang diisi volume pori oleh diisi minyak, ini adalah 400. Berarti SO-nya ini adalah 400 itu dibagi totalnya ini 500. Gitu ya. Terus kemudian kalau SG-nya, jadi ini kita dapatkan dengan perhitungan adalah S0-nya adalah 0,8. Ini kalau dibuat persentase jadi 80%. Nah, SG-nya perhatikan, ini volume pori yang terisi gas adalah 75%, 75 cm3. Berarti SG-nya adalah 75 dibagi 500. Nah, dalam hal ini ketemu S0-nya adalah 0,15 atau 15%. Nah, SW-nya berapa? Ini yang kita misalnya SW-nya kita pengen tahu jumlah yang di situ saturation water-nya berapa? Ya, kita tinggal pakai rumus S0 ditambah SG ditambah SW ini sama dengan 1. Gitu ya. Nah, S0-nya kita tahu tadi. S0-nya tahu. Ini artinya 0,8. Ditambah SG-nya nah, tadi 0,15. SW yang kita cari. Ini SW. Kemudian 1. Nah, tinggal SW itu kan sama dengan 1. Ini pindah ruas ke sana. Ini pindah ruas ke sana. Jadi minus 0,8 dikurangi 0,15. Jadi SW-nya kita bisa tahu 0,05. Nah, kalau SW-nya 0,05, nah berarti sumur itu atau reservoir itu masih bisa diproduksi. Karena kalau lihat nih, SW-nya aja kecil, 0,05. Sementara S0-nya itu tinggi. Nah, ini contoh perhitungan untuk melihat kejenuhan di dalam batuan reservoir. Nah, menghitung, nah nanti kalau kita menghitung ada caranya sendiri, kita perhitungannya jangan menggunakan nanti perhitungannya dengan menggunakan volumetrik, hanya kita menghitung volumenya gitu ya.
volumetrik. Nah, kalau misalnya ini kita lihat nih volume reservoirnya berapa, volume oilnya berapa. Kita kalau menghitung itu juga kita hitung volume reservoirnya berapa, kemudian volume oilnya ada berapa. Nanti kita bahas tersendiri di perhitungan cadangan. Tapi ini sekilas kita lihat V0 gitu ya sama dengan volume oil. V0 ini adalah volume oil. Ini rumusnya adalah kejenuhan oil dikali volume pori. Jadi volume oil itu adalah volume pori yang dijenuhi oleh minyak. Makanya di sini saturation oil ditambah volume pori. Nah, volume pori ini kalau kita kembali lagi perhitungan, ini perhitungan porositas sebenarnya. Jadi simbol ini adalah volume porositas. Kita lihat kan volume porositas itu adalah volume pori dibagi volume reservoir. Jadi kalau kita lihat volume pori bisa dihitung dengan volume reservoir kali porositas. Sedangkan kalau isinya hanya minyak, itu di batuan reservoir, itu SW ditambah S0 sama dengan 1. Nah, S0-nya kita jabarkan, itu 1 dikurangi SW. Nah, baru ini kita masukkan ke rumus awalnya ini. Jadi, kita substitusikan persamaan 2 dan persamaan 3 kalau kita di matematika kan gitu. Kita bisa substitusikan volume pori ini dirubah menjadi volume reservoir kali porositas. Ya. Volume pori kali porositas. Nah, S0-nya ini adalah 1 dikurangi SW. 1 dikurangi SW ini menghitung cadangan atau volume yang ada di reservoir. Nah, ini satuannya adalah acre feet. Nah, ketika acre feet ini dirubah menjadi barrel, itu ada tetapan atau angka tetapan yaitu 7758. Jadi volume oilnya itu yang ini acre feet, jadi dirubah satuannya ke barrel dikalikan 7758. Nah, ini yang kita sebut sebagai volume stock tank standar dengan tekanan 60 dengan suhu 60 derajat Fahrenheit, tekanan 1 atmosfer. Nah, nanti juga masih dikalikan dengan formation volume factor. Ini B oil, ya, ini B water, ini B gas, itu ya beta. Ini perbandingan antara volume reservoir dengan kondisi volume stock tank. Jadi volume reservoir itu atau dibagi dengan volume stock tank itu volume faktor atau kita singkat FWF gitu. FWF itu adalah volume reservoir dibagi dengan volume stock tank. Nah, volume reservoir ini simbolnya adalah beta O, bisa beta B, bisa beta G. Ini untuk oil, ini untuk water, ini untuk gas. Jadi tetapan ini nanti akan ditentukan. Ya, ada tentukan ya volume formation volume faktor itu ditentukan. Tetapi rumusnya adalah yang ini. 2 ini. Ya, kalau misalnya kita hanya menghitung jumlahnya saja, acre feet volumenya pakai yang ini. Tetapi kalau nanti kita sudah merujuk pada minyaknya, nah minyak itu satuannya barrel, gitu ya, barrel. Nah, harus dikalikan dengan 7758. Kemudian ada juga, nah ini volume tadi, akhirnya jadi V0 itu adalah original initial in place, jadi oil original in place ini
Jadi stock tank oil initial in place, gitu ya. OIP, OIP gitu ya. STOIP ini stock tank oil initial in place. Nah, kalau misalnya kita ke stock tank barrel ini, nah baru dibagi dengan BOI ini, BOI. Jadi volume oil itu tadi ini jadi barrel kan, di barrel, sedangkan yang ini stock tank tadi yang ini volume reservoir kalikan dengan formation volume faktor sehingga akan membentuk seperti ini rumusnya. Ini yang khusus untuk menghitung minyak, jumlah minyak. Makanya disebut STB. STB itu stock tank barrel. Artinya minyak yang ada di dalam reservoir itu asli, ya aslinya. Jadi volumenya ini dibagi dengan formation volume factor ini ya. Ini kita sebut sebagai formation volume factor ini. Nah, terus menghitung volume reservoirnya bagaimana, Pak? Gitu. Nah, kalau di perminyakan volume reservoir itu bisa dihitung dengan menggunakan peta struktur kontur dan peta isopak. Peta isopak ini peta ketebalan. Reservoir. Ini. Nah, peta struktur kontur ini adalah bentuknya dari reservoir itu di bawah permukaan sana. Ini hampir sama dengan kontur, tetapi kalau kontur di permukaan, tapi kalau ini di bawah permukaan. Ya. Terus kemudian kalau yang ini porositas, kemudian kejenuhan SW, ini dihitung dari mana? Ya bisa dari core. Jadi batuan ketika pengeboran itu diambil core-nya, sampelnya. Kemudian dari sampelnya itu dihitung porositasnya berapa, kejenuhan airnya berapa. Nah, kalau tidak bisa mengambil core-nya misalnya, ngitungnya dari mana? Dari wireline log, jadi logging. Jadi dari loggingnya nanti akan ketahuan kejenuhan airnya berapa. Nah, setelah ini dihitung, artinya minyak itu bisa diproduksi atau tidak. Sama seperti kalau misalnya di batu bara, sumber dayanya 100 juta, belum tentu 100 juta bisa terambil semua. Nah, yang kita hitung adalah producible reserve namanya. Producible reserve atau cadangan yang bisa diambil. Cadangan yang bisa diambil. Jadi STOIP ini dikalikan dengan recovery factor, ya, ini akan menghasilkan minyak yang bisa diproduksi. Ya. Jadi kita perhatikan, kita hitung juga nanti cut off-nya berapa, gitu ya. Terus formation volume faktornya berapa, kejenuhannya berapa, akhirnya bisa diambil. Minyak yang keluar ini dalam satu agrofit, gitu ya, dalam satu agrofit volume tadi. Recovery factor ini perolehan ini bisa hitungannya 3-60%. Jadi kalau kita hitung menjadi indeks protection factor, itu rumusnya adalah yang ini. STOIP dikali RF, recovery factor dibagi volume reservoir. Jadi yang bisa diambil, kalau kalian perhatikan, ini 7758, karena tadi yang ini ada volume reservoir, tapi kan ini dibagi volume reservoir. Jadi kalau kita perhatikan pakai rumus ini, awalnya rumus yang ini, itu kan ada 7758 kali porositas, kali volume reservoir, kali 1 SW, gitu ya. Ya, terus ini kali RF, ini pakai rumus yang ini, dibagi BOI kali volume reservoir. Nah,
Kalau di matematik, ini dengan ini bisa dicoret, kan hilang. Akhirnya jadi rumusnya adalah 7758 kali porositas kali 1 min SW kali RF dibagi ini. Nah, tinggal ini nanti ditentukan pakai yang ini. Pakai yang ini. Asal nanti porositasnya ketahuan, saturation waternya ketahuan, BOI-nya ketahuan. Artinya yang kita bisa produksi, stok tank barrel per acre feet-nya minyak itu berapa yang bisa kita produksi. Nih. Nah, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan kejenuhan air. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang belum jelas, silahkan. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Halo? Belum ada Pak dari saya. Oh, Masih jelas, Pak. bisa Jelas, Pak. mendengar saya? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini saya sudah pelan-pelan, mudah-mudahan bisa memahami. Jadi konsepnya di dalam batuan reservoir itu tergantung isinya. Ya, di dalam batuan reservoir tergantung isinya. Nah, ketika isinya ada air, ada minyak, ada gas, berarti kejenuhannya adalah SW ditambah S0 ditambah SG sama dengan 100% atau 1. Nah, kalau di dalam reservoir isinya minyak dan air saja, berarti hanya SW ditambah S0 sama dengan 100% atau 1. Nah, ada saturation water critical, itu adalah 60%, itu sebagai cut-off-nya. Kalau di dalam reservoir nanti kejenuhan airnya lebih dari 60%, itu sudah tidak bisa diproduksi minyaknya, karena dia tidak ekonomis. Nah, perhitungannya ya kalau kita pakai acre feet saja volume reservoirnya, ya. Kalau volume reservoir, jadi volume oil yang di dalam reservoir itu adalah volume reservoir dikalikan dengan porositas dikali dengan 1 min SW kalau isinya hanya minyak. Nah, itu kita sebut sebagai volume oil. Itu satuannya adalah acre feet. Tetapi kalau dirubah menjadi barrel, itu dikalikan dengan 7758. Itu sudah ketetapan. Ya, mengapa kok pakai 7758? Nah, minyak yang ada di reservoir sana, di inisial in place-nya, di tempatnya, itu kita sebut sebagai stock tank. Stock tank. Nah, stock tank kalau misalnya barrel, jadi stock tank barrel. Nah, di dalam reservoir pun ada namanya formation volume factor. Jadi faktor volume formasi. Kalau minyak ya B0, BW, kalau air ya BW, kalau gas ya BI. Nah, volume formation volume factor itu dihitung dari volume reservoir dibagi dengan volume stock tank. Jadi volume yang ada di dalam volume reservoir dibagi dengan volume stock tank atau volume oil yang ada di reservoir tersebut. Kemudian untuk bisa diambil itu namanya ada producible reserve. Nah, ini dikalikan dengan perolehan faktor perolehan. Nah, kisarannya dari 30 sampai 60% tadi. Jadi kalau kita kembali, jadi producible reserve itu adalah STOIIP. Ya, STOIIP ya 7758 kali volume reservoir, kali porositas, kali kejenuhan tadi, dibagi formation volume factor, ya masih kali recovery factor. Recovery factornya apa rumusnya? Recovery factor itu rumusnya adalah volume reservoir, volume oil dibagi volume reservoir. Nah, volume reservoirnya bisa dicoret sehingga akhirnya menjadi rumus yang seperti ini. Ini untuk menghitung
volume oilnya. Nah, volume reservoir hitungnya bagaimana? Nah, dari peta struktur kontur. Nanti ada pertemuan yang membahas tentang peta struktur kontur dan peta isopak. Ya, peta isopak. Nah, peta struktur kontur ya bentuknya si reservoir itu seperti apa. Terus kemudian peta isopak itu ketebalan terpilih, gitu ya. Jadi dalam reservoir itu nanti bisa saja isinya ada batu pasir, ada batu lempung. Nah, batu lempungnya tidak kita hitung. Nah, itu yang kita sebut sebagai peta isopak. Nah, sedangkan porositas, gitu ya, terus kejenuhan dihitung dari mana? Dari core-nya. Jadi ketika mengebor ketemu di reservoirnya itu, reservoirnya akan diambil core-nya atau sampelnya. Nah, ketika diambil sampelnya, kemudian dihitung porositasnya berapa, terus kejenuhannya berapa. Kalau misalnya tidak dengan menggunakan sampel atau core tadi, bisa menggunakan namanya wireline log, dengan log. Jadi ketika habis pemboran, itu biasanya dengan geophysical logging. Nah, dari geophysical logging kita bisa tahu dengan grafik-grafik, nanti kita bisa hitung gitu ya, kejenuhannya berapa. Nah, itu tahapan-tahapan kalau kita mau menghitung nanti cadangan seperti itu. Terus apakah reservoir itu ekonomis atau tidak, terus kapan kita berhenti memproduksi. Nah, di dalam produksi minyak tadi ada primary production sama secondary. Jadi primary adalah reservoir, ada isinya minyak, dia punya tekanan tertentu ketika ditajak oleh sumur, sehingga tekanannya menuju kesetimbangan, nah, minyaknya ngalir dengan sendirinya. Itu yang primary. Nah, karena sudah mengalir, tekanannya sudah menurun, sehingga minyak tidak bisa mengalir kembali. Meskipun misalnya viskositasnya rendah, dia cair, tapi karena tekanannya sudah tidak mampu mengeluarkan minyak, nah kita butuhkan namanya secondary recovery. Nah, secondary recovery bisa kita injeksi air di reservoir tersebut, sehingga minyak-minyak yang tidak terangkat diinjeksi dengan tekanan tinggi, akhirnya minyaknya bisa ngalir. Atau kalau minyaknya dia kental, gitu ya, untuk bisa mengalir, nah, kekentalan minyak itu tadi bisa menempel di dalam butiran, gitu ya, sehingga dia tidak bisa mengalir. Kemudian bisa diinjeksikan dengan gas atau uap air dengan suhu tertentu, sehingga minyak yang tadi viskositasnya tinggi menjadi viskositas rendah. Tadi yang tadinya kental sehingga menjadi encer. Nah, ketika encer bisa menjadi mudah bergerak. Atau dengan bakteri, gitu ya. Nah, bakteri itu sebenarnya melepas ikatan si rantai karbon tadi, sehingga yang tadinya kental menjadi relatif lebih encer. Itu terkait dengan kejenuhan petrofisika, sifat fisik dari batuan reservoir, dalam hal ini adalah kejenuhan air. Itu gambaran secara brief, secara umum untuk kejenuhan air. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, Cukup baik. jelas, Pak. Kalau cukup jelas, sebentar.